Shalom, salam sejahtera. Kita berjumpa lagi pemirsa di mana saja dong berada dalam podcast Gemar Papeda, Gerakan Masyarakat Papua Penuh Damai. Dan dalam podcast kali ini pemirsa, kita akan berbicara bagaimana panitia atau persiapan menuju Pesparawi Nasional 14 tahun 2026. Bersama saya Yulita Krey dari Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Provinsi Papua Barat. Saya harapkan pemirsa Anda dapat mengikuti podcast kami dengan penuh sukacita dan juga dengan penuh semarak agar pemirsa dapat mengetahui bagaimana proses perjalanan panitia dalam mempersiapkan event nasional yang luar biasa ini di tahun 2026 nanti. Dan pemirsa di rumah perlu Anda ketahui bahwa Pesparawi Nasional bukan hanya ajang kompetensi paduan suara, tetapi juga perayaan iman, seni, dan kebersamaan umat Kristen di seluruh Indonesia di tahun 2026 nanti. Dan Papua Barat mendapat kehormatan besar menjadi tuan rumah Pesparawi Nasional 14 tahun 2026. Saat ini saya tidak sendiri, sudah ada di studio podcast Gemar Papeda bersama saya, seorang narasumber yang istimewa. Beliau adalah Ketua Harian Pesparawi Nasional 14 tahun 2026. Boleh langsung saja saya sapa Bapak Dr. Jacob S. Fonataba. Shalom Bapak. Shalom, selamat siang. Iya. Ini enaknya saya sapa apa nih, Bapak Pak Fonataba atau? Oke, Pak Fonataba. Baik, pemirsa di mana saja orang berada, luar biasa sekali. Bagaimana kabar hari ini, Pak Fonataba? Puji Tuhan, sehat. Iya, amin. Aman. Betul, luar biasa. Ini nampak dari Pak Fonataba punya senyum ini ya. Ketika kita memiliki sukacita dalam hati, maka segala sesuatu akan terpancar lewat aura kita. Begitu juga ketika kita memiliki iman yang kuat, maka segala sesuatu yang kita lakukan akan diberkati dan akan berjalan dengan baik. Itu yang akan coba kita orang lihat dan coba kita perbincangkan dengan Bapak Dr. Jacob S. Fonataba selaku Ketua Harian Pesparawi Nasional 14 tahun 2026 tentang pemirsa bagaimana persiapan panitia pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 tahun 2026 Provinsi Papua Barat, kemudian seperti apa struktur organisasinya, bagaimana koordinasi antar bidang, dan sejauh mana kesiapan panitia khususnya menuju tahun 2026 tentunya di event yang paling istimewa yaitu Pesparawi Nasional 14 tahun 2026. Saya akan coba langsung saja ke Pak Fonataba. Ini luar biasa sekali nih Bapak, event nasional yang sangat besar dan Papua Barat menjadi tuan rumah. Dan ini menjadi satu kehormatan besar ini. Tentunya membutuhkan kesiapan panitia yang sangat-sangat kompak, yang sangat-sangat siap untuk menerima event ini, apalagi ini di seluruh Indonesia akan hadir duta-duta Kristus yang akan bernyanyi, kemudian akan memuji Tuhan di event yang besar ini. Pak Fonataba, di sini mungkin Pak Fonataba bisa sedikit menjelaskan kepada pemirsa di rumah dan kita semua yang menyaksikan podcast Gemar Papeda hari ini, apa yang latar belakangi sehingga Pak Fonataba dan teman-teman begitu kukuh dan semangat sekali menerima kehormatan menjadi tuan rumah untuk Pesparawi 14 tahun 2026 ini. Silakan. Ya. Pemirsa podcast Gemar Papeda yang berbahagia. Hari ini senang sekali karena kami diberi ruang atau kesempatan untuk menjelaskan tentang event besar yang akan berlangsung di Kota Injil, Manokwari, Provinsi Papua Barat, yaitu Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi tingkat nasional. Event ini berlangsung setiap 5 tahun dan ini Pesparawi yang ke-14 dilaksanakan di ibu kota Provinsi Papua Barat, yaitu di Manokwari. Tujuan daripada Pesparawi ini adalah untuk membina kerohanian dari para umat Kristen dalam segi seni vokal, seni suara. Kemudian juga event ini untuk memupuk
rasa persaudaraan antara anak bangsa, juga untuk menjalin kerjasama dalam bidang seni dan budaya dari seluruh bangsa Indonesia, terutama generasi muda yang ada ikut terlibat dalam kegiatan Pesparawi. Itu tujuan utama diselenggarakannya Pesparawi ini. Kemudian yang berikut, kami merasa kehormatan sekali menjadi tuan rumah, ditunjuk oleh hasil Munas di Pesparawi 13 di Jogja, kemudian telah ditetapkan oleh Kementerian Agama bahwa tuan rumah pelaksana Pesparawi ke-14 adalah di Provinsi Papua Barat. Dan ini kehormatan sehingga pada tahun 2023 Gubernur Papua Barat telah mengeluarkan surat keputusan untuk panitia pelaksana, dan surat keputusan itu kemudian oleh Menteri Agama Republik Indonesia telah diterbitkan surat keputusan untuk panitia pelaksana di Provinsi Papua Barat. Jadi berdasarkan SK yang telah ditunjuk itu dengan ada ketentuan-ketentuan di dalam, kami selaku panitia telah melakukan persiapan-persiapan. Jadi sejak tahun 2024, sekarang 2025 dan akan berlanjut lagi sampai puncak acara di bulan Juni 2026. Berarti ini artinya Pak Fonataba, panitia menjadi motor utama di daerah untuk menggerakkan semua pihak yang terlibat dalam kepanitiaan ini ya Pak? Iya, jadi panitia yang dipilih ini berasal dari birokrat Pemda Provinsi Papua Barat, juga dari Pemda Kabupaten Manokwari, tapi juga melibatkan beberapa tenaga yang dari Kementerian Agama, juga dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Barat, juga ada beberapa personil yang dianggap sudah sering terlibat dalam LPPD Papua Barat sebagai panitia, dan setiap personil yang terlibat dalam seksi-seksi, ada seksi acara, seksi lomba, bahkan sampai dengan seksi konsumsi. Ini kita sudah beberapa kali rapat dan menyusun program, rencana kerja, bahkan juga sampai ke bagaimana penganggaran yang akan kita gunakan pada saat pelaksanaan persiapan sampai pelaksanaan Pesparawi Nasional ke-14 pada bulan Juni 2024. Iya, berarti ini panitia berperan dengan peran mereka masing-masing dan pembagian struktur program mereka masing-masing. Dan Pak Fonataba, di kerja bersama panitia untuk memberikan hasil di tahun 2026 nanti tentunya persiapan yang matang betul-betul untuk menyambut duta-duta Kristus yang akan hadir di Kota Manokwari khususnya sebagai ibu kota provinsi Papua Barat. Ini pasti membutuhkan kerja keras. Papua Barat sudah tentu akan berbenah diri nih Pak Fonataba ya, untuk menjadi tuan rumah terbaik. Mungkin Pak Fonataba bisa bagikan bagaimana kondisi atau persiapan venue dan sarana prasarana pendukung yang akan digunakan untuk memberikan pelayanan terbaik untuk duta-duta Kristus nantinya. Silakan. Ya, jadi untuk persiapan panitia selain dari segi administrasi, surat menyurat, kita juga mempersiapkan sarana prasarana pendukung. Jadi misalnya venue, tempat lomba, kita bersyukur karena sudah ada kerjasama dan ada persetujuan, ada kesepakatan. Misalnya venue untuk menggunakan convention Polda Papua Barat itu sudah mendapat persetujuan. Kemudian kita juga sudah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat dan Dharma Wanita Provinsi Papua Barat untuk menggunakan gedung Dharma Wanita Provinsi Papua Barat. Kemudian juga dari Rektor Unipa Universitas Papua untuk menggunakan aula dan auditorium sebagai tempat pelaksana lomba. Jadi nanti ada 12 kategori lomba yang akan dilangsungkan pada saat event itu sejak tanggal 22 hingga tanggal 25-26
Itu kita sudah persiapan ini, dan audio pendukung, sound system dan sebagainya, itu juga kita sudah menginventarisir untuk mempersiapkan. Selain itu juga nanti ada tempat-tempat yang kita akan pakai untuk peserta bisa latihan dengan peralatan yang ada. Itu kita sudah berkoordinasi, panitia sudah melakukan rapat-rapat dengan berbagai pihak. Contohnya macam dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pemilik hotel sebagai tempat akomodasi. Kemudian juga kita sudah lakukan negosiasi dengan Kementerian Agama, LPPM, juga dengan Pak Kakanwil Hukum dan Kakanwil Agama, untuk bagaimana kita mendapatkan peluang untuk fasilitas armada transport yang akan membantu para peserta nanti. Itu kerja yang sementara kita lakukan. Data terakhir peserta di seluruh Indonesia selaku Duta Kristus yang nanti akan terlibat sudah mencapai berapa persen, Bapak? Ya, jadi ini kalau bicara data peserta ini cukup signifikan angkanya. Iya, betul. Karena kalau menurut ketentuan setiap provinsi itu batas maksimal adalah 261. 200, iya. Itu peserta. Dan yang terjadi memang sudah mendaftar semua seluruh Indonesia 261. Tetapi ada pendukung di luar itu. Tim penggembira ini ya. Penggembira dan simpatisan. Betul, betul. Jadi total yang sekarang kita inventarisir khusus peserta saja sudah 8.110. 8.110 peserta keseluruhan ya. Karena kita melihat kondisi Manokwari dari segi transportasi dan akomodasi yang harus menampung atau memfasilitasi keberangkatan peserta. Sehingga ini yang secara rutin kita melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dengan TNI AU, dengan PT Pelni, dengan Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Darat Laut, Udara Laut, untuk bagaimana kita mendapatkan peluang-peluang yang mudah untuk transportasi peserta, maupun kita mendapat peluang untuk akomodasi peserta. Hotel terapung bagaimana nih? Itu kita rencanakan untuk dari PT Pelni maupun dari TNI AL bisa memberikan kepada kami penggunaan kapal putih dari PT Pelni maupun kapal pasukan yang dimiliki oleh TNI AL. Ya. Baik, Pak Fonataba, ini dari rincian yang tadi Pak Fonataba sampaikan, tentunya ini merupakan kegiatan besar yang membutuhkan dana yang tidak sedikit ini, Pak Fonataba. Bagaimana strategi pendanaan kepanitiaan yang sementara dilakukan? Ya, jadi sumber pendanaan yang diharapkan akan membiayai kegiatan Pesparawi nanti, itu pertama berasal dari APBN Kementerian Agama yang turun ke Kanwil Agama Provinsi Papua Barat di dalam DIPA-nya. Itu kemudian, tapi itu dikhususkan untuk akomodasi dan konsumsi. Sementara yang lainnya dari pemerintah Provinsi Papua Barat dalam bentuk dana hibah, dan juga kita minta partisipasi dari provinsi yang lain yang ada di tanah Papua sebanyak 5 provinsi, tapi juga dari Pemda, kabupaten dan kota yang ada di tanah Papua. Selain itu, ada donatur-donatur yang kita juga sudah surati. Kita berharap misalnya ada perusahaan-perusahaan swasta yang beroperasi di tanah Papua, mereka juga akan mendukung, kita minta untuk mendukung event nasional yang akan diselenggarakan di Manokwari, Papua Barat. Terkait dengan keamanan yang disiapkan panitia, tentunya ini berperan penting sekali nih, sistem keamanan agar kita punya duta-duta Kristus yang hadir di Kota Manokwari, mereka tetap merasa aman. Kemudian bagaimana respon dari masyarakat yang ada di Kota Manokwari, Pak Fonataba? Mungkin kita bicara dari sisi keamanan dulu nih, seperti apa? Jadi dari sisi keamanan yang pertama, ini rencana besok tanggal 8 November, itu kita ada pertemuan dengan paguyuban, kerukunan, ikatan keluarga besar, baik Papua maupun Nusantara yang ada di Manokwari, untuk ikut
mendukung. Bahkan tadi juga sudah bertemu dengan tokoh-tokoh agama untuk menghimbau kepada masyarakat supaya mereka mendukung menjaga ketertiban dan keamanan untuk keberlangsungan Pesparawi, tapi juga dari segi keamanan rutin yang dilakukan oleh pihak berwajib, polisi dalam hal ini, itu kita libatkan dalam panitia. Jadi misalnya seperti Wakapolres Manokwari itu juga masuk dalam panitia, dan pejabat Wakapolres selalu aktif hadir dalam setiap kali pertemuan dan sudah memberikan keterangan bahwa sudah berkoordinasi dengan Polda Papua Barat, dan Kapolda respon untuk ikut mendukung pelaksanaan Pesparawi dan menjamin untuk keamanan. Wow, ini luar biasa sekali. Kalau tanggapan Pak Fonataba sendiri melihat masyarakat Kota Manokwari seperti apa menuju event besar ini? Saya optimis karena ini kita hidup di kota Injil. Jadi masyarakat di Manokwari ini selalu mendengar sebagai kota Injil. Mereka apalagi ada tamu duta-duta yang dari datang luar, ke Manokwari, pasti mereka akan mendukung untuk menjaga stabilitas keamanan di daerah ini untuk terselenggaranya event nasional yang direncanakan. Kita akan mengundang Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk membuka event ini di kota ini, di ruang terbuka hijau, di ruang terbuka hijau Berasil. Oke, berarti ini momen yang betul-betul membutuhkan kesiapan panitia untuk kerja ekstra ini. Sudah berapa persen ini pekerjaan atau kerja ekstra panitia ini seperti apa Pak Fonataba? Jadi kalau kita sendiri di dalam untuk persiapan, karena seharusnya berlangsung di bulan Juni kemarin karena ada penundaan, saya boleh katakan bahwa kerja panitia sudah di atas 75%. Wow, luar biasa sekali. Untuk persiapan, jadi misalnya akomodasi, tempat kegiatan, terus kemudian dari segi persiapan tim medis, konsumsi, transportasi lokal, itu sudah tidak ada masalah. Kita hanya menunggu untuk bagaimana pergerakan peserta dari titik awal, titik asalnya ke Manokwari dan balik, itu yang kita masih negosiasi untuk mencari fasilitas transportasi yang memadai. Ini tinggal dalam hitungan bulan saja nih ya Pak Fonataba. Kurang lebih 5-6 bulan. 5-6 bulan. Ini kalau mau dibilang waktu yang sangat singkat ya. Tapi luar biasa, di presentasi 70% ke atas itu luar biasa sekali Pak Fonataba. Kerja cepat, kerja keras teman-teman Pak Fonataba dan juga panitia Pesparawi 14 tahun 2026. Pak Fonataba, ini merupakan momen yang sangat penting dan membutuhkan komitmen yang penting sekali. Pak Fonataba selaku ketua panitia boleh ada di posisi ini dan diperkenankan Tuhan untuk berdiri bersama-sama menyuarakan kasih Kristus lewat lantunan-lantunan lagu yang akan dibawakan oleh duta-duta Kristus. Komitmen Pak Fonataba secara pribadi setelah diberikan tanggung jawab yang besar ini seperti apa? Jadi komitmen saya begini, ini kita di Tanah Papua baru saja merayakan 1 abad. Peringatan tentang peradaban pendidikan, kemudian seni dan budaya. Ini merupakan bagian untuk kita menonjolkan bahwa peradaban itu kita sudah maju di Tanah Papua. Jadi saya sangat optimis bersama dengan teman-teman panitia untuk event ini kita akan wujudkan sebagai bentuk kesaksian bahwa pemerintah Papua Barat, Pemda Kabupaten Manokwari dan masyarakat Manokwari siap melaksanakan event Pesparawi ke-14, event Pesparawi Nasional yang ke-14 di Papua Barat. Baik, luar biasa. Pak Fonataba tadi sedikit menggarisbawahi bahwa kita baru saja merayakan perayaan 100 tahun atau 1 abad nubuatan Domini Ishak Semulkene di Aitu Meri Wondama, dan satu kata yaitu budaya itu menjadi bagian penting. Kalau boleh
kita bersama mengetahui apakah dalam event ini, perlombaan ini, atau lagu-lagu yang nanti dinyanyikan dalam Pes Parawi Nasional 14 tahun 2026 ini, apakah unsur budaya Papua juga tertuang ke dalam Ya, perlombaan tersebut atau tidak, Pak Fonataba? tadi Silakan. kebetulan ada tim dari LPPM, Lembaga Pesparawi Nasional, datang ke kantor Ya. dan kita koordinasikan tentang bentuk acara pembukaan. Mm-mm. Dan sarannya cukup bagus, itu akan kolaborasi dengan budaya setempat, lagu-lagu setempat, dipadukan jadi satu dengan nasional, itu yang akan ditonjolkan pada saat pembukaan. Jadi ada kolaborasi, Ada menonjolkan budaya. menonjolkan budaya Papua di dalamnya. Kalau di dalam perlombaan sendiri, apakah ada lagu Papua yang diangkat? Ada Atau juga. Ada aja. Jadi ada lagu Papua yang ikut masuk dalam Grand Speaker kalau tidak salah. Grand Prix ya. Iya. Untuk mengangkat bagaimana kultur budaya Papua itu disampaikan Iya. menjadi pesan budaya bahwa tanah Papua tetap menghormati dan memuji Tuhan lewat budaya kita, orang Papua. Baik, Pak Fonataba, ini luar biasa sekali ini persiapan yang sudah disiapkan, kerjasama, kerja keras, kerja cepat dengan hitungan durasi yang sangat singkat. Pak Fonataba dan juga tim boleh bergerak dengan luar biasa sekali, tentu menuangkan, mencurahkan pikiran sekuat tenaga ini untuk menerima Duta Kristus di seluruh Indonesia yang tadi boleh dikatakan hampir 8.000 lebih ya. Itu termasuk peserta, penggembira dan yang lainnya. Itu luar biasa sekali, Pak Fonataba. Apa yang Pak Fonataba bisa sampaikan atau pesan apa dan harapan dari Bapak Fonataba selaku Ketua Panitia untuk disampaikan kepada semua pihak yang nanti terlibat dalam Pes Parawi Nasional 14 tahun 2026 ini? Silakan. Ya. Acara puncak Pes Parawi ini itu akan berlangsung pada bulan Juni, tanggal 18 sampai 28 Juni 2026. Ya. Dengan demikian, kita perlu partisipasi, kita perlu dukungan, kita perlu perhatian. Betul sekali. Baik dari pemerintah, kemudian dari pihak swasta, dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat. Kita juga minta perhatian dari seluruh masyarakat yang ada di Manokwari, Papua Barat, untuk membantu panitia mempersiapkan hal-hal yang bersifat teknis maupun non-teknis untuk menjaga ketertiban, keamanan, tetapi juga ketika penyelenggaraan acara kami minta dukungan untuk ikut membantu pelaksanaan. Jadi misalnya para tamu yang datang, itu kami mohon supaya masyarakat ikut untuk memberikan informasi yang tepat atau juga memberikan fasilitas yang mendukung bagi para tamu sehingga mereka akan merasa nyaman dan kegiatan akbar ini, Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional yang ke-14, kita berharap akan berlangsung dengan tertib, aman dan lancar sehingga kita akan melihat duta-duta yang berbakat dalam seni vokal yang akan tampil pada saat Pes Parawi nanti. Itu harapan kami dari panitia. Betul. Yang terakhir, Pak Fonataba, ajakan untuk seluruh masyarakat boleh datang mendukung kegiatan ini, bahkan juga boleh menyaksikan dan memberikan doa. Silakan. Ya, kami sangat berharap itu event ini akan dihadiri oleh seluruh masyarakat yang ada di Manokwari, tapi juga di sekitar Manokwari untuk ikut menyaksikan kegiatan Pesta Paduan Suara. Tapi juga nanti para peserta ini akan tinggal menyebar selain di hotel, di penginapan-penginapan, dan kita ada rencana kalau sampai akomodasi yang tersedia penuh ya? belum memadai, kami akan melibatkan para masyarakat untuk ikut membantu untuk memfasilitasi akomodasi bagi para pendukung atau simpatisan yang datang di luar peserta. Itu yang kita berharap para masyarakat untuk bisa membantu kami sehingga
event ini bukan hanya menjadi tanggung jawab panitia atau LPPD Provinsi Papua Barat atau Kanwil Agama, tetapi merupakan semua tanggung jawab masyarakat dan pemerintah daerah, bahkan TNI Polri, untuk kita menyelenggarakan event terbaik ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini luar biasa sekali, ini closing statement yang luar biasa dari Ketua Panitia yang betul-betul semangat. Saya kira alam juga menyetujui ini Pak Fonataba. Amin. Ketika kita berusaha untuk bekerja dengan jujur dan giat, bekerja dengan rajin, maka nubuatan Ishak Semolke ini di atas batu peradaban, dia itu Mary Wondama akan berlaku nih. Pak Fonataba, untuk Pak Fonataba selaku Ketua Panitia dan juga teman-teman panitia yang lain. Baik, terima kasih sekali Pak Fonataba selaku Ketua Harian Pesparawi Nasional 14 tahun 2026. Sekali lagi kami sapa Bapak Dr. Jacob S. Fonataba. Terima kasih Bapak telah berkenan hadir di podcast Gemar Papeda Gerakan Masyarakat Papua Penuh Damai. Harapan kita bersama dengan berbagai persiapan bahkan pelaksanaan nanti Pesparawi 14 di tahun 2026, damai di Papua semakin memberkati banyak orang di atas negeri ini, bahkan yang datang dan pulang ke tempat mereka masing-masing. Berkat itu akan mereka bawa pulang. Dan pemirsa di rumah tentunya seperti yang tadi diharapkan oleh Bapak Fonataba, dan juga ajakan untuk pemirsa bahwa mari kita bersatu hati dalam doa, kita mendukung panitia yang sudah melakukan kerja nyata untuk menyambut Pesparawi Nasional tahun 2026, khususnya Pesparawi 14 tahun 2026, dengan memberikan semangat, menjaga keamanan, memberikan sapaan yang ramah bagi duta-duta Kristus. Itu sudah menunjukkan pelayanan kita sebagai masyarakat yang hidup dan tinggal di atas kota Injil Manokwari. Dan tentunya harapan bersama Papua Barat menjadi tuan rumah yang meninggalkan kesan terbaik untuk duta-duta Kristus yang akan hadir dalam event Pesparawi 14 tahun 2026 nanti. Terima kasih untuk Anda pemirsa di rumah yang boleh bersama kami dalam podcast Gemar Papeda Gerakan Masyarakat Papua Penuh Damai. Saya Yulita Krey, mohon diri kita jumpa lagi pada episode berikutnya. Shalom. Shalom.